MotoGP baru saja mengumumkan bahwa Grand Prix Thailand akan menjadi seri pembuka musim pada tahun 2025 dan 2026. Sirkuit internasional Changde Buriram akan menyambut olahraga paling menarik di dunia pada tanggal 28 Februari hingga 2 Maret 2025. Menjadikannya untuk yang pertama kali dalam lebih dari 25 tahun penyelenggaraan MotoGP seri pembuka dimulai di negara kawasan Asia Tenggara. Thailand adalah salah satu pasar utama bagi MotoGP. Pabrikan peserta dan mitra olahraga ini dengan basis penggemar yang penuh antusias dan jutaan kendaraan roda 2 di jalanan negara Thailand. GP Thailand pertama berlangsung pada tahun 2018. Dan sejauh ini dari 4 event yang diadakan di venue tersebut, lebih dari 800.000 penggemar telah memenuhi sirkuit di Buriram. Kini mereka diajak untuk melihat sejarah yang tercipta seiring dimulainya musim ini di Thailand untuk pertama kalinya. Rumor pertengahan musim 2025 bahwa Mandalika akan jadi seri kedua. Namun seperti yang dikatakan Chairman MotoGP Indonesia Pak Troy Waroka, Indonesia masih berusaha untuk ditempatkan di paruh kedua musim dengan beberapa pertimbangan teknis. Kalender lengkap FIM MotoGP 2025 sementara akan dipublikasikan oleh FIM pada musim 2024 nanti. Pengamat sampai bos-bos tim MotoGP sudah mengeluarkan pendapat mereka tentang kekhawatiran bersatunya dua penantang gelar juara dunia dalam satu garasi. Duet Francesco Bagnaia dan Marc Marquez sudah digembor-gemborkan akan menciptakan ketegangan di pedok Ducati pada musim depan. Alih-alih mendapatkan kekuatan mereka di kelas Premier, para pengamat justru mengungkapkan hal yang bertolak belakang. Bagnaia dan Marquez dinilai hanya akan memberi kekacauan dan merusak hubungan harmonis yang sudah dibangun Ducati selama ini. Namun, tidak semua berpendapat demikian. Kepala tim Red Bull Gas-Gas Tech 3 Hervé Poncharal melihat secerca harapan saat ikut angkat bicara soal kemungkinan yang terjadi terhadap Ducati pada MotoGP 2025 dan 2026. Poncharal tidak menampik akan sulit mengatur dua pembalap bak binatang buas dan sama-sama masih haus akan kejayaan. Meski demikian, tak berarti semuanya akan menjadi bencana menurut pria yang juga menjabat sebagai Presiden IRTA alias Asosiasi Tim-Tim Balap di MotoGP. Poncharal memilih untuk tidak ikut campur saat diminta memberi masukan kepada Gigi Dall'Igna selaku orang nomor 1 di tim balap Ducati. Meski pertaruhannya besar, Poncharal yakin suasana di dalam tim Ducati akan baik-baik saja. Poncharal melanjutkan tekanan akan lebih dirasakan Marquez yang bisa jadi akan membuat tim Ducati kebakaran jenggot. Pasalnya, juara dunia 8 kali itu membutuhkan pembuktian diri apalagi setelah 3 musim beruntun mengalami krisis hingga tak bisa menang lagi di MotoGP. Namun, dia yakin Gigi Dall'Igna bisa menemukan solusinya. Ai Ogura resmi diumumkan sebagai salah satu rookie yang akan mentas pada MotoGP 2025. Pembalap asal Jepang itu akan menjadi bagian dari keluarga Aprilia, menunggangi RSGP yang sejauh ini jadi salah satu motor kompetitif yang mampu menyaingi Ducati. Kehadiran Ogura ke tim satelit Aprilia memang sempat mengundang tanya. Sebab mulanya pembalap 23 tahun itu diprediksi bakal mengisi spot jatah pembalap Asia milik LCR Honda. Namun atas dasar pilihan logis, Ogura diplot untuk debut ke tim dengan motor yang lebih menjanjikan. Dia mempertimbangkan daya kompetitif motor RC213V Honda yang belum kembali. Justin Marks selaku pemilik Trackhouse Racing pun menyambut hangat kedatangan Ogura. Bukan tanpa alasan, Marks akhirnya menjatuhkan pilihan pada Ogura. Meski sebelumnya juga santer terdengar rumor bahwa tim asal Amerika Serikat itu akan merekrut pembalap Moto2 lainnya, Joe Roberts yang juga berasal dari negeri Paman Sam. Marks beralasan pilihannya jatuh ke Ogura karena dirinya sangat antusias dengan bakat, dedikasi, kecepatan, dan fokusnya. Merelakan punya pembalap sesama Amerika Serikat jelas bukan hal mudah bagi Marks. Terakhir kali kelas MotoGP punya pembalap dari Amerika Serikat adalah saat mendiang Nicky Hayden masih balapan. Namun menurut Marks ini bukan sekedar ego untuk timnya sendiri. Ada hal-hal lain dari segi bisnis yang juga mesti dia pertimbangkan untuk tim satelit Aprilia itu. Menurutnya akan menguntungkan jika memiliki satu pembalap Asia dan satu pembalap Eropa di tim.
Debutnya Ai Ogura ke kelas Premier musim depan menambah ramai jajaran pembalap rookie MotoGP 2025. Selain dia, ada dua calon pembalap debutan yang juga direncanakan mentas. Mereka adalah Somkya Chantra di LCR Honda dan Fermin Aldiger. Hanya saja Aldiger yang sudah dikontrak Ducati secara langsung belum diputuskan akan berlabuh ke tim mana, tetapi kemungkinan di Gresini. Kejatuhan Honda Racing Corporation di MotoGP bukan rahasia umum dan sudah ada bukti nyatanya. Tahun ini dan musim 2021 yang sama anehnya menjadi jelas bahwa proses pengambilan keputusan yang panjang dan penuh diskusi di pabrikan Jepang tidak lagi efektif. Sementara Ducati, Aprilia, dan KTM terus-menerus mengembangkan penyempurnaan teknis baru. Yamaha pun bereaksi di awal 2024 dan menyerahkan kepemimpinan kepada insinyur papan atas Massimo Bartolini yang berasal dari Ducati. Ia terhubung langsung dengan manajer proyek Jepang, tetapi bekerja dari basis Yamaha di Garno di Lesmo dekat Milan. Lin Harvis pun mengatakan tim Yamaha ingin lebih cepat dan lebih agresif dalam hal pengembangan, dan tidak lagi bersikap konservatif. Honda memang memiliki basis di Barcelona untuk tim pabrikannya di kejuaraan dunia MotoGP dan Superbike. Namun utamanya hanya untuk tujuan logistik, dengan semua suku cadang dan inovasi baru datang dari Jepang. Kini HRC sedang menyiapkan lokasi baru untuk tim balapnya di Milan di Italia Utara. Hal ini sejalan dengan laporan yang konsisten bahwa HRC sedang mencoba merekrut teknisi Fabiano Sterlachini. Insinyur Italia itu datang ke departemen balap KTM di Mandarving pada musim panas 2021 setelah 17 tahun di Ducati dan membawa sejumlah staf dari lingkaran kepercayaannya ke Austria. Jabatan resminya adalah Wakil Presiden Teknologi di Road Racing, dan kontraknya berakhir pada akhir Juni 2024 setelah 3 tahun bersama. Atas kesepakatan bersama, tidak ada perpanjangan waktu yang diminta. Sterlachini ingin kembali ke tanah air. Langkah Honda dalam kasus Sterlachini sangatlah penting secara strategis. Di satu sisi, hal itu akan menghalangi insinyur Italia itu untuk mentransfer pengetahuan luasnya tentang Ducati Desmo dan KTM RC16 ke kompetitor lain. Selain itu, Sterlachini bisa membantu mengarahkan pengembangan motor baru perusahaan Jepang tersebut untuk era 850cc mulai tahun 2027. Honda telah melakukan peningkatan di bidang-bidang utama selama berbulan-bulan. Mulai tahun 2025, tim penguji akan terdiri dari Stefan Bradl dari Jerman dan veteran Spanyol Alex Espargaro, yang akan membawa kepala krunya Tony Jimenez dan mekanik Aprilia lainnya ke tim Jepang.